Kembali lagi di Bego Teknologi bersama kita. Ini jadi adalah sebuah konten yang biasanya hari Selasa. Kemarin kita Selasa ya? Selasa. Masih Selasa ya? Iya. Dan hari ini kemarin hari Senin itu kita nggak upload tuh kenapa kira-kira? Oh, baik banget kerjaan. Iya, Karena iya. minggu lalu kita tuh ikutin acara banyak banget launching undangan kan ya, maksudnya buat melihat produk baru. Kayak Poco kan. Wah, makanya kita nggak ada video. Iya gitu ya. Susah stoknya. Itu makanya nih untuk orang-orang yang masih bilang, "Bang, lu nggak diundang sama Samsung Unpacked, kenapa Bang lu di apa ya? Gak boleh masuk ya Bang?" Kata gitu kan. Ya itulah kerugiannya sebenarnya kalau kita datang ke sebuah acara gitu. Iya, video jadi sedikit. Tapi tenang, di minggu ini kita bakal bawain sebuah produk AI yang baru, yang masih fresh dan gak kalah menarik dari Galaxy AI. Iya. Galaxy AI itu. Nah, kan sama-sama AI. Oh iya bener sih ya. Iya. Jadi ya AI itu nggak cuma ada di Samsung sama Pixel. Betul. Ya bener ya. Nah, jadi di laptop juga ada bro. Namanya ini dikenalkan oleh Intel Core Ultra. Ini tuh menarik banget karena biasanya lu tuh cuma ngelihat CPU, memori, SSD, terus di bawahnya paling apalah GPU gitu kan. Nah ini endingnya ada nih NPU. Nah, ini menarik banget dan ini AI-nya tuh nggak sekedar gimmick ngilangin gambar atau gimana Bukan doang. dong. Tapi memang kalau laptop udah pasti jelas lu bisa cobain dan lu bisa explore gimana performance AI-nya gitu. Jadi tunggu aja videonya. Dan ada produk apa lagi kira-kira yang akan kita bahas? Bilang gimmick lu. Circle to search bagus lu. Oh, kayak handphone apa emang ya? Kayak iPhone X5 Pro, iPhone Reno, handphone Redmi A2, A1 gitu ya. Yaudah, cuman ngomongin Circle to search, kita akhirnya nih membawa ini Samsung S24 Plus. Yoi. Akhirnya ya kita bisa pegang ini dan kita nyobain juga. Ternyata Exynos berapa sih 2400. 2400 itu mungkin Exynos yang bukan biasa aja sih bilangnya, lebih baik gitu ya. Kemarin kan kata-kata itu. Iya, lebih baik ternyata gitu. Ini nggak jilat Samsung loh. Emang beneran oke loh. Emang beneran oke gitu. Anjir lah. Walaupun tetap panas ya. Panas gitu. masih ada. Masih ada, cuman ada beberapa hal 1-2 menarik yang menurut gua lu harus tahu gitu. Benar. Misalnya Samsung yang udah mulai masuk ke gaming. Tapi sayang tidak dipromosikan. Iya gitu ya, karena dipromosikannya adalah Circle to Search. Benar. Baik banget yang mau gue bahas sebenarnya di ini nih. Iya. RDNA 3 punya AMD tapi nggak dipakein buat apa-apa. Overclock AI. Yo kan, lagi-lagi kan tuh AI nih, hati-hati lu. Tapi yang Mbak Doya ini S24 Plus ini menurut gua adalah sweet spot sih dibanding S24 biasa. Karena S24 biasa itu kan compact ya. Dan perbandingannya lumayan. Iya lumayan gitu. Nah ini tuh lebih gede. Artinya adalah dia bukan cooler sih, per chambernya lebih gede gitu. Jadi lebih aman lah menurut gua ya. Ini menurut gua dibanding S24. Karena S24 juga kayaknya sih males orang bahas gitu. Ditambahkan S24 itu 8GB doang. Oh iya, cuma 8 GB tuh. Kalau Antutu jadinya light. Enggak sih. Ngomongin Antutu light, tadi gue Redmi ya. Iya. Redmi Note 13 itu enggak light loh masuknya lo. Aneh banget. Walaupun 8GB. Iya, walaupun 8 GB. Jadi kayak mungkin gara-gara ada Samsung kali. Oh dibolehin ya, Dibolehin. Balikin. Kasian bro itu bro, masa masuk light bro. Masa Samsung S24 hamba ini masa masuk light gitu. Ya udahlah, tapi ngomong-ngomong light nih gue juga lapar nih. Gimana solusinya? Ada di bawah kok. Ini makanan favorit kita semua di Indonesia ya, anak-anak gadget mungkin nggak kenal gitu. Iya. Ini ada Oh iya. Oh di gadget ya. Ini gadget Aldira ya. Ini adalah Kongguan Satis. Yoi. Ini makanan yang sangat cocok ditemani oleh ngopi sama Rocky ya. Ini tuh paling the best nih. By the way ini yang ada isi coklatnya. Ya, ini lebih the best kalau kita sambil demoin kali. Waduh. Bener sih. Bener demoin gak ya? Berisik ntar di mic gitu ya. Udahlah, ntar kita cobain aja nih. Ini ngomong-ngomong punya Aldira nih. Kita hari ini disponsori oleh Aldira. Makanya berisik tuh. Iya, makanya berisik tuh. Kita mah disponsorin nih sama Aldira nih. Luar biasa nih. Satis combo biskuit plus wafer kesukaan gue. Asik. Iya. Nah, itu aja ya. Jadi langsung aja ya. Ini update terbaru lagi dari Vivo. Ya, jadi Vivo tuh kemarin tuh Vivo kan lumayan panas sama Y100 kan. Iya. Kau menang-mending ada yang suka, ada yang enggak gitu. Iya. Nah, ini mungkin sebuah inilah pencerahan atau bahan bulian baru, kita nggak tahu gitu kan. Karena TKDN yang kemarin Vivo 30
udah mulai ada hilalnya. Yoi. Kemarin kan cuma ada desain doang kan, di terduga rebranding dari Vivo S19 gitu kan. S18. S18 ya, gue nggak tahu lah. Nah, cuman ternyata pas kita bandingin, ini ada yang beda. Ya, beda dikit bang. Beda dikit banget, chipsetnya sama, masih pakai Snapdragon 7 Gen 3, cuman perbedaannya ada di kamera. Nah, ini kamera lumayan menarik nih. Kenapa menarik? Karena dia itu pakai bukan triple setup sih namanya sih, 50-50, kamera depan juga 50 megapiksel. Iya, rata gitu. 50 megapiksel. Iya, yang dimana ya emang nggak mungkin ada inilah tele atau periskop lah, pasti harganya bakal mahal banget kan. Iya. Yang dimana tapi ini menarik banget, lu jarang banget ngeliat ultra wide di 50 megapiksel gitu. Mungkin udah dilakukan sama Tecno Camon ya, 100 berapa megapiksel deh itu ultra wide ya. Cuman kan ini Vivo gitu, harusnya tuningannya lebih beres. Ya, jadi ini bakal penggantinya V27 atau V29 ya. Iya, V27 sama V29 akan hilang dari pasar harusnya ya. Ya, dan dari segi desainnya juga emang V27 yang diperbarui sih. Iya, yang dia curve gitu kan. Dia curve jadi kotak. Jadi kotaknya sebenarnya mirip-mirip Redmi dan Poco lah gitu. Cuma kamera bumnya. iya, kamera bumnya itu mirip Poco gitu, cuma dikasih apa? Aura light kotak. Arrow like ya gitu ya. Dan ini gue lihat sih adalah sebuah warna yang berani, di mana gue lihat nih nggak ada sebelumnya. Betul. Ya kan warna putih yang ada nggak tahu lah apa gitu ya. Cuman lagi-lagi kudos untuk Vivo, harusnya nih oke. Ya, gitu. ini sih kita ngeliat itu ya. Ini belum tahu nih nggak ngejilat nih ya. Ini masih nggak jilat ya. Ini masih leak aja Ya, gitu ya. cuman gua ngeliat ini kayak impresi kita lihat Oppo Reno 10 Pro Plus. Oh iya benar. Dia tipis kan dan juga mewahnya kelihatan dari Mewah. segi Yes. dari segi gambarnya lah. Ya segi gambar, dan gua rasa emang sekarang tuh HP-HP udah mulai jual desain di. Betul. Selain desain juga dikasih mumpuni yang kameranya gitu. Betul. Dan juga ngomongin Snapdragon Gen 3, memang ini chipset yang nggak bagus, maksudnya downgrade. Iya memang downgrade. Tapi gua nggak mau ngomong apa-apa lagi karena semenjak Snapdragon 7S Gen 2 di Poco itu oke gitu ya. Jadi ya kita tunggu aja performance kayak gimana. Iya gitu kan, 7S Gen 2 itu sempat kita underestimate gitu Benar. ya. Itu paling low power, apalagi Samsung Foundry lah ya Iya. kan. Oh, paling panas dan nge-lag. Nah ternyata tidak gitu. Ya, dan posisinya yang juga tepat. Makanya nih Vivo kan kita nggak tahu posisi dia Iya, kayak iya. gimana gitu ya. Jadi kita berharap 7 Gen 3 adalah posisi yang tepat untuk si chipset itu. Iya benar, karena ini HP-nya harusnya menjadi sebuah HP all-rounder aja sih Nah. gitu ya. Lalu ada update ngomong-ngomong 7 Gen 3, ini ada abangnya atau yang terbaru atau adiknya gue nggak tahu ya. Ini menggugah selera sekali nih. Ini adalah Snapdragon 7 Plus Gen 3 yang kabarnya ini bener-bener 8 Gen 3 plek-ketiplek. Iya, ini beda ya sama berita kemarin, tapi Oh. ini udah kayak udah liquidnya lah ya. Liquidnya gitu. Karena dari apa namanya, dari arsitekturnya ini bener-bener pakai yang baru semua. Misalnya Cortex X4 gitu, 720. Iya. Lalu ada 520 yang di mana ini udah pakai ARM 9.2 yang harusnya itu cuma ada di Snapdragon 8 series 2. Bener. Cuman diturunin sama Snapdragon ke seri 7. Gila banget sih. Ini udah kasih harapan kuat ya kalau handphone nanti bakal ada yang baru deh. Bakal- Tahu lah apalah gitu ya. Tahu lah apalah. Oh, nggak tahu. Kamu nggak tahu. Oh, gitu. Apa itu HP aku? Aku hanya mengerti AI bang, gitu ya. Cuman yang ngomong-ngomong ya, ini lagi-lagi kalau misalnya ini menjadi sebuah chipsetnya Redmi Turbo atau Poco F6, Ya. nah ini masih oke banget. Ya, pengganti yang bagus. Iya, walaupun kemarin kan sempet ngamuk-ngamuk dikit kan, aku nggak K70 aja sih, gitu. Iya. 8 Gen 2 diganti 8 Gen 3 Lite. Lumayan. Lumayan banget Iya. gitu. Nih ngomong-ngomong Antutu juga udah keluar katanya nih 1 juta, 1,7 Ya juta. perkiraannya 1,7 juta. Yang dimana- Cuman gue sedikit bahas soal Poco F6 ya. Iya. Ya karena gue ngelihat ya mencerminkan yang bawah-bawahnya itu gokil-gokil. Gue rasa F5 sama F6 bakal jadi big clip lagi nih. Bukan Oh. dari segi chipset ya. Chipset udah bagus dong. Udah bagus. Berarti dari desain harus kaca menurut gue kayak Harus belakangnya kan. Dan juga kamera harus lebih bagus. Wih, kameranya lebih bagus, walaupun tetap aja ya ngomong positioning pasti biasanya Redmi lebih bagus daripada Poco. Benar. Tapi seenggaknya kita punya harapan lah untuk tuningan misal 8 Gen 3 diturunin, ISP-nya ini Ya, oke lah harusnya. benar. Itu dia. Jadi mungkin nggak bisa dibilang gaming juga sih, ya udah all-rounder aja. Ya bisa all-rounder tapi yang di kelas atas. Itu apalagi kalau tahu sendiri kan, kalau Poco nggak mungkin harganya kayak si itu. Ya yang pasti kan udah pasti di atas 6 lah ya. Karena kan yang 59 itu di X6 Pro. Ya di X6 Pro kan 5,9 kemarin ya. Dan banyak yang salah kaprah loh. Kok X6 Pro jadi mahal? Lu lihat dong konfigurasinya. Wah itu Pak. masuk di akal, Pak. 12 512 gitu. Kan tolol harganya tapi murah. ngomong-ngomong lagi-lagi Indonesia ya. Nah. X6 Pro kita singgung, kita tepuk tangan lah untuk inilah itu
Luar biasa lah, ini benar-benar berhasil menggoreng. Itu adalah real gorengan. Sayangnya kita nggak sempet review nih, gitu ya. Iya. Itu HP gaming yang benar-benar mencakup semua yang lu butuhin gitu. Apalagi sekarang udah fingerprint in display kan. In-display, Jadi wow. kayak gue lupa juga sih soal update-nya itu gimana. Di update security sama nggak kayak Sama Poco yang lain? 34. 3 sama 4 kan. Nah. Jadi lu bisa pakai itu lama banget dan mampu untuk membungkam Poco F5 adalah mungkin Poco terakhir yang terhebat. Ternyata masih ada X6 Pro, bro. Dan goib gak sih? Goib 20.000 unit dalam 5 jam X6 sama X6 Pro. Iya itu Gila, yang itu. ngomong mahal sudah pasti menangis sebelum Iya. mana itu. Jadi ya itu lagi-lagi kita ingatkan untuk brand-brand yang menonton ini ya, gak ada yang namanya HP mahal, gak ada. HP kemahalan ada gitu. Itu beda nih. HP mahal sama kemahalan beda nih. Ini ngomongin soal apa namanya porsiannya gitu. Lu Betul. dapat apa nih di harga segini? Kemarin harganya berapa? Harga mana? Harga X6 Pro 5,9. 5,9. 5,9 habis. 5,7 lah promo. Iya. Gila. Iya. Ya walaupun gue lihat di internet banyak yang nge-share ini tengkulak. Oh, tengkulak. Oh. Katanya bakal mau jual di 5,5 juta. Teman ya udah. Ya udah lah ya, yang jelas yang menang Poco tetap. Anjing banget jadi ya. Bung Andi kan gue bilang nih, tahu gue lupa episode berapa gue bilang Bung Andi tuh begini. Harusnya nih. Gampang sekali barangnya. Sampai M6-nya juga oke kan. Bener. Udahlah. Gitu ya. Lalu Dia malah happy duluan malah sampai nggak launching. oh iya Kan kemarin di launching lu lihat di internet Oh, di intermezzo, internet intermezzo. di videonya. Intermezzo aja ya. Ini kemarin tuh saking senengnya ya Bung Andi tuh launching gak datang dia. Happy duluan sebelum happy gitu. Iya, gitu. Dia tahu nih. Abis. Lihat kan pas launchingnya tuh beda sama yang lain kan. Pas launchingnya gak ada Bung Andinya loh. Gokil emang luar biasa Bung Andi. Ya udahlah Udahlah. Gitu. Lalu yuk kita beralih ke saudaranya nih. Iya nih, ini ya. dia nih, gila Ini nih. harusnya menjadi sebuah bukan gebrakan sih. Apa ya? Ini gorengan harga sejutaan lagi nih. Oh kemarin. iya, gitu ya. Gue gak ngerti lagi sama yang namanya Redmi A3. Nah, lu gak salah denger, Redmi A3. Iya. Kemarin kan banyak ya desas-desus kayak abis A2 apalagi nih Iya. katanya nih yang terakhir gitu ya. Iya. Tapi ternyata sudah muncul di Gizmo China. Ini sebuah teaser dari Xiaomi Maroko. Bingung kan lu Xiaomi Maroko kan? Iya. Nah, ada tuh mereka itu. Xiaomi Maroko di sana mereka udah jual Redmi A3 nih. Dengan desain, kita langsung ngomongin desain aja lah. Lu boleh lah. Lu harus lihat desainnya, kasih lihat kok. Wah, lu lihat itu bump kameranya itu mirip dengan Xiaomi 13 Ultra. Wah, Kameranya bulat. gak masuk di Aduh, akal, gak masuk di akal kamera bulat. Dan kita udah lihat juga foto yang lebih close up-nya dari Rehan Han teman kita. Halo Rehan. Yeah. Itu dia tuh pakai leather, Jo. Iya. Leather. Gue juga kan. Gila, jadi kayak lagi-lagi ya pasar desain ini akan masuk ke bawah. Iya. Karena mungkin gua nggak ngerti juga ya. Pasar itu kan selalu berubah-berubah gitu. Dan kayaknya untuk di bawah kayaknya agak sayang nih untuk nggak masukin desain yang oke gitu. Apalagi kemarin kan Xiaomi Group itu ngasih untuk seri apa sih C-nya, seri C itu bagus kan desainnya Nah. kan. Bukan HP murahan kayak C sebelumnya Nah. gitu. Nah, kalau misalnya Redmi A3 ini beneran desainnya seperti ini, walaupun emang beneran sih, bagus banget menurut gue. Ya walaupun tadi ngomongin soal kulit kayaknya gue masih agak nggak pede. Mungkin kayak bakal teksturnya sama kayak C40. kok C40 kayak A2 kan juga kayak agak kulit-kulit gitu. Plastik tapi tekstur kulit gitu. Oh, bener. Ya. Oh, bener. Iya, itu sebenarnya plastik cuma tekstur kulit gitu ya. Ya. Nah, ini sebenarnya udah ada juga nih yang jual nih di namanya sih tadi gue lupa namanya. Di mana di Osamapon. Ya ini di toko pon dia Maroko ya, gue nggak ngerti juga ya. Osama Pon ini dijual harganya 11,79 dirham Maroko gitu. Ini artinya harganya 1,5 juta. 1,8 juta. 8 juta. Yang dimana pas gue lihat, kok mahal banget. Tapi ternyata salah gitu ya. Jadi sebelum lu marah-marah nih, coba dengerin dulu ya. Harga di Maroko itu biasanya itu gue lihat sih ngelihat harganya tuh mirip Eropa gitu. Yang dimana udah pasti dong harga Eropa dan Indonesia tuh jauh gitu. Lebih mahal. Jadi 1,8 juta nggak mungkin lah, karena kan ya udah ini kayak dari speknya aja. Ini speknya ini belum dikasih lihat nih. Ini kayak gaya-gayanya si Tekno. Ya. Ya, jadi mungkin ada kemungkinan G36 gitu. Cuman yang baiknya di sini adalah dia udah pakai Type C. Ya, gokil ya akhirnya.
Akhirnya ya, walaupun dengan Type-C diburu Type-C gitu. Cuman nggak apa-apa, ini sebuah upgrade yang bagus gitu. Terus juga storage-nya jadi 128. Wah, gede banget nih. Iya, ini gede banget sih. Yang dimana kan kemarin kan kayaknya agak kurang ya, 64 gitu ya. 64 kalau nggak salah. Ya walaupun harga sejutaan sih. Iya, ya. harga sejutaan nggak bisa ngeluh sih. Cuman ya ini lagi-lagi 128, 1 jutaan. Mungkin harganya sama 1,1, 1,2. Ini oke banget. Ini gila sih, menarik sih. Iya, ini menarik banget ya. Apakah masuk ke Indonesia? Gue nggak tahu. Yang jelas harusnya sih masuk. Ya, gampang banget masukin kan itu. Iya, itu nggak barangnya. mungkin lah. Itu harga gorengan lah. Mungkin akhir tahun kali ya, kayak tahun kemarin. Enggak lah, harusnya 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Pas lagi A2 launching tuh kapan? Nah, itu tuh. Nah, itulah gitu ya. Jadi ya itu dan harusnya ini menjadi sebuah hal yang oke lah untuk diomongin sama warga-warga walaupun chipsetnya ya udah biasa aja. Ya gitu. pasti biasa aja. Yaudah, lalu kita beralih lagi. Nah, ini beralih ke HP yang gue lama-lama brandnya gue bingung nih, arahnya mau kemana? Nah, ini ya, ini adalah Zenfone. Ya, Zenfone alias 11. Asus Phone ya, Zenfone 11 ini udah keluar leaknya ya. Leaknya ini Zenfone 11 Ultra by the way, jadi bukan Zenfone 11 gitu. Jadi Zenfone 11 Ultra ini punya desain katanya ini digadang-gadang ini jadi sebuah rebranding dari ROG Phone 8. Iya, gitu ya. versi kasualnya lah gitu. Versi kasualnya gitu. Kayak ROG 8 kan kalau lihat di CES kemarin kan ada yang ngasih lihat tuh. Iya. Kayaknya kan ada warna-warna apa kayak RGB gitu ya. Animatrix. Iya, animatrix ya. Cuman untuk kalian para pecinta compact phone kayaknya harus bersedih nih. Karena yang Ultra ini gede banget, Bro. 6,78 inci. Ini tuh 6,73 seingat gue nih. 6, sekian gitu. Nah, dia lebih gede dari ini. Jadi gede banget. Dan dia kayaknya akan masuk ke ranah-ranah yang bener-bener all-rounder aja sih. Iya. Dan gue jadi semakin bingung sebenarnya nih. Jadi positioning ROG 8 kalau misalnya ada misalnya all-rounder, Zenfone-nya ngapain gitu. Ya udah, ini desain gak gaming aja kali. Gak tahu kan, gua nggak tahu. Gak tahu ya. Dan di sini udah ada nih kameranya. Kayak kameranya ini 50 megapiksel, IMX 890 gitu ya. Ultra wide, dapat tele 3 kali optikal gitu ya. Kamera depannya tuh 32 megapiksel. Ini juga chipsetnya juga sama kayak ROG 8, itu 8 Gen 3. Betul. Gitu. Jadi ya lagi-lagi gue gak ngerti sih apa yang dilakukan sama Asus. Gue tuh melihatnya jadi kasihan gitu. Kayak kemarin kan enak gitu ya. Misalnya ROG Phone itu ya udah gaming gitu kan. Iya, Gaming tok gitu kan. Compact, murah. Nah, Zenfone ini kasual gitu. Yang dimana ya bagus banget. Jadi lu tinggal milih lu mau gaming atau mau pakai harian. Nah, di sini tuh kayaknya mungkin dia ngelihat brand-brand lain ada kali ya dijual all-rounder, bisa gaming juga, bisa foto juga. Mungkin lihatnya itu kali. Bisa jadi. Lagi-lagi kan ini soal jualan kan, nggak mau. Ya nggak tahu lah, mungkin Asus ya gua nggak tahu ya, kalau ROG Phone lebih casual, desainnya bagus ya. Yes. Lebih mewah kan. Lebih mewah karena ROG tapi juga kan. Zenfone ke ROG kayak Iya, dan di mana kita lihat aja render masih ya fotonya. itu masih render. Masih render itu udah nggak banget sih, aneh sih itu. Ya apalagi proporsi kamera bawahnya kecil banget gitu. Gue ngeliat itu kayak aneh. Oh iya, kayak ini di desainnya tekno gitu. Jadi yang nggak simetris gitu loh. Enggak, simetrisnya ROG Phone 8. Ini kotak dia. Oh, kotak ya? Iya. Udahlah. Jadi ya itulah. Good luck aja buat Zenfone ini ya. Tapi kalau lu nanya apakah Zenfone 11 ada apa enggak, kita nggak tahu karena emang gue nyari leaknya, gue sama Aldi nyari leaknya tuh nggak ada sih. Ya belum tahu. Jadi ini memang belum jelas Zenfone 11 atau emang yang ultranya gitu. Yang ultranya ya. Ya, Tapi kalau ini Zenfone 11 sih, waduh. Ya nggak tahu lah gimana. Siapa tahu ada teknologi baru di Zenfone 11 kan. Ya kan. Ya nggak ada yang tahu gitu ya. Nggak ada yang Apa tahu. kameranya atau game ternyata itu jadi gaming, ROG jadi tahu lah. Itu urusan mereka lah. Ya. Yang penting ini ada juga nih urusan bersama nih. Ini adalah brand nostalgia kita berdua. Ya. Yaitu Nokia yang sudah berubah menjadi HMD atau Human Mobile Devices gitu ya. Nih jadi kalau yang nggak tahu, Nokia itu udah switch apa ya cara main Ya, lah gitu bisnisnya udah berubah lah, nggak cuma jual handphone, tapi jual kayak bisnis ya telekomunikasi. Iya, telekomunikasi. Dan biasanya itu B2B gak sih? Ya, jadi B2B banget. Iya, jadi perusahaan ke perusahaan gitu. Nah, Nokia-nya ini akan menjual alat-alat mereka gitu ya Iya. ke perusahaan. Nah, Nah. HMD-nya ini yang akan jualan smartphone gitu. Jadi ada dua ada dua ya kalau lihat dari website HMD. Iya. Ini tuh ada dua, kayak satunya ini kita nggak tahu ini namanya apa sih, udah keluar belum sih? Ya pokoknya masih nggak jelas lah gitu. Iya, masih nggak jelas ya. Jadi ada cewek duduk gitu ya di Iya. HP-HP yang dari desain kayaknya HP-HP entry. Iya, kelihatannya soalnya ada kayak plastik hitam. Iya, masih hitam ya. Lalu Yang di kalau lu layar. klik read more-nya, nah itu kayaknya itu bau-baunya flagship. Iya, karena desainnya kan lengkung kayak Samsung Ultra dulu. Kayak Samsung Ultra dulu gitu ya. Jadi bukan Ultra, bahkan Note gitu. iya, Samsung Note gitu. Dan mungkin
dan dia jualannya juga, apalagi sih tadi jualannya soal durable, soal inilah soal lu pakai HP ini ya udah awet gitu. Awet, durable, repairable, sama long lasting. Ya. Ada trailernya HMD. Jadi Iya. memang dia tuh kayak udah ready banget buat launching nanti ini sebentar lagi. Karena dilihat website pun juga di Gizmo Cina ada ini ya, invitation MWC ada di Barcelona nanti bakalan launching dia nih. Bakalan launching di tanggal 29 Februari kalau nggak salah. Betul, dengan tajuknya Something New is Coming. Jadi memang PD mau jual handphone. Iya, jual handphone. Dan mereka kalau nggak salah ada jargonnya HMD apa sih tadi tuh kalau nggak salah dia pengen gantiin apa gitu. Jadi kayak kemanusiaan-manusiaan. Jadi masuk akal nih. Ya. Kalau mereka jualan itu kayak HP yang sekali pakai ya udah pakai lama. Iya, gitu. jadi kayak handphone apa? Fairphone. Iya, jadi Fairphone ya. Ya. Iya, ya udah itu jadi kayak zero waste mungkin gitu ya. Ya, pokoknya minta ya tahan aja lah. Tahan lama lah gitu ya. Walaupun untuk spesifikasi kita nggak tahu ya. Ya udahlah kalau Nokia biasanya sih kalau yang lalu-lalu gue lihat HP-nya ya mediocre yang terakhir kan 695 tuh cuma 11 juta kan. Cuma kan yang dijualnya kan long lastingnya kan. Ya masuk nggak tahu sih ya. Ya masuk tetap nggak masuk akal sih teman. Cuman ya nggak tahu ya, kita lihat aja tunggu. Karena di sini gue udah ada ya, udah masuk database IMEI si HMD ini udah ada 9 handphone. 9 handphone di IMEI kayak TA berapa tuh? Iya, TA 1584 gitu. Panjang lah. Jadi apakah akan launching gitu ya? Gue nggak tahu sih. Ya tunggu aja di MWC ya. Siapa tahu dia launching handphonenya. Iya, tapi gue entah kenapa gue mencium kayak bau-bau dia ada cari-cari sama AI kali ini. Bisa jadi AI, bisa jadi ya handphone yang apa sih kalau yang Mediocre gitu. bukan handphone yang ramah lingkungan itu kayaknya. Oh. Sustainable. Oh iya itu pasti kayaknya sih. Jadi ya dari namanya human apa tadi? Human mobile device. Iya, jadi kayak emang dia mau balikin lagi esensi phone gitu kan. Misalnya HP itu kadang-kadang kan ada 1-2 hal yang di cut gitu. Betul. Ya. Nah, ini kayaknya mau ngasih semua di satu device gitu Ini sih. tunggu aja lah ya. Iya, sambil nunggu kita mending nungguin Paculop. Paculop duit. Oke. Nah, ini dari nomor 1 nih, gue bacain kali dia. Ya boleh. Jovandi 6338 ngomongin periskop di Realme, periskop versus lossless zoom versus tele lebih bagus mana bang dan bedanya apa? Bisa tuh dijadiin konten. Bisa sih sebenarnya jadi konten satu short gitu ya. Tapi Ya, short bisa, cuman di sini aja dulu kali. di sini aja kali ya. Jadi itu sebenarnya hal yang berbeda nih. Pertanyaan lu itu sebenarnya pertanyaannya dua jadinya. Jadi harusnya tuh pertanyaannya periskop versus tele, terus apa itu lossless zoom? Harusnya gitu pertanyaannya ya. Ini gue Enggak juga, beda juga lossless zoom. beda juga ya? Beda. Enggak, lossless zoom itu kan seingat gua adalah sebuah kayak cara handpe itu jadi zoom itu enggak dari secara namanya juga kelihatan kan. Jadi ngezoom itu bener-bener smooth. Iya. Gitu. Jadi pindah dari ultra wide ke ininya mungkin atau periskop atau apa-apanya gitu. Nah, ini bedanya di periskop dan tele adalah kalau lu tahu itu ada namanya, gue tadi nyari-nyari soalnya Samsung K Zoom gitu, gue lupa namanya Samsung K kalau nggak salah. Itu telenya optikalnya kali 10, itu gede banget di. Nah itu tele tuh. Tapi periskop sekarang kali 10 kan kecil kan, karena teknologinya yang beda. Kalau tele itu nih kaca. Kalau periskop tuh di pinggirnya dia, di pinggirin. Jadi kayak apa dari dalam ke atas keluar. Ya, dipantulin. Dipantulin. Jadinya kenapa periskop itu lebih sering? Karena dia bisa ngasih gambar yang dia bisa ngambil gambar lebih jauh, cuman nggak tebel gitu. Cuman nggak tebel. Oh, iya. handphonenya. Yes, gitu. benar. Itu perbedaannya. Kalau tele kan yang tadi lagi Samsung tuh, jadi gue liat tuh kayak kamera gitu di. Iya benar. Emang jauhin jadi gitu. ya, tele itu sebenarnya tele sama periskop itu sama buat Sama-sama. ambil gambar jarak jauh. Cuman teknologinya berbeda gitu. Kalau periskop itu memungkinkan lu sekarang untuk zoom sampai yang super jauh 10 Super kali, jauh, 5 kali gitu. cuman nggak bikin lebar HP-nya. Ya, karena dibelokin dari cahayanya itu dibelokin. Dibelokin, Ya lu lihat di internet ya. Kalau tele ya udah lensanya ya udah bentuknya nggak dibelokin, lurus Dari aja belok kan keluar. lurus ke depan gitu. Ya, sedangkan lossless zoom itu sebenarnya agak mirip sama telefoto, cuman dia itu sebenarnya kamera biasa yang nggak punya lensa jarak jauh. Oh. Jadi itu dia memang memangkas zoomnya itu dari via sensor. Misalkan sensornya itu 1 inci, ya berarti kalau di zoom lossless zoom ya dia cuman make kayak setengah inci Iya, lah. misalnya sebuah kamera tuh bisa ngambil gambar segini nih. Ya, Ini detail semua di dalam kotak ini itu nih. 1 kali. Iya, 1 kali. Nah, ini di gini nih, set. Nah, itu jadi lebih deket kan, tapi tetap detail. Ya, yang gitu. sebenarnya tuh apa sih cara penggunaan tuh paling jelas ada di iPhone. Cuman Yes. iPhone tidak men-state itu adalah in-sensor zoom sebenarnya. Nggak mau dia. Cuman emang kayak seperti itu. Iya, Tapi ya iya. itu paling jelas. Yang lain cuma ngomong insert zoom tapi nggak jelasin kayak gimana ceritanya. Nggak jelasin ya, karena ribet juga sih di. Cuman ya kalau ngomongin lebih baik yang mana, nggak ada yang lebih baik. Iya, Fungsinya sama.
balik lagi ke hardware-nya, software-nya, ISP-nya. Jadi nggak bisa cuma lihat tipenya aja gitu. Iya, kayak tele kali 3 versus periskop kali 3 tetap sama sih kayaknya ya. Jadi Gak ada bedanya gitu, itu cuman beda teknologi aja. Lagi-lagi balik ke ISP sama tuningan ya. Nih pertanyaan kedua, Bang, izin nanya dari Erik Darmawan. Kalau jangka panjang memakai smartphone yang lebih besar, perannya itu apa ya? RAM atau chipset? Satu, beli yang RAM gede, misal 12 GB tapi chipset ala kadar. Atau beli RAM secukupnya, misal 6 GB, 8 GB, tapi chipset yang bagus. Apa ya? RAM sama chipset, semuanya tuh nyambung sih bro. Biasanya jarang sih ada HP yang bener-bener kayak SoC-nya mediocre, misalnya kayak G85 atau G36, cuman RAM-nya gede gitu. Karena secara apa namanya, secara dia ya nggak bisa aja gitu kan. Nah, kalau menurut gue sih gue pilih 2 ya, karena RAM lebih bagus ya. Kalau chipsetnya lebih bagus, RAM 6 atau 8 menurut gue sih oke. Karena kan balik lagi, tipe memori itu ditentukan dari chipset yang digunakan. Kalau flagship ya pasti ya yang udah paling terbaru LPDDR5X gitu. Kalau lu masih pakai yang G99 terus 12 GB ya berarti lu masih pakai LPDDR4X. Iya, speednya lebih rendah gitu. Speednya lebih rendah, walaupun memang terlihat lebih besar, tapi sebenarnya kalau 8 GB ini lebih advance ya lebih mending 8 GB gitu. Iya. Gitu. Ya pokoknya tergantung sih, nggak bisa ditentukan juga sih. Iya, dari kayak jarang sih ada bener-bener SoC tuh yang kayak misalnya kita ngomongin yang mau masuk nih 7 Plus Gen 3 gitu, RAM-nya busuk, gak ada sih. Iya, gak ada sih. Maksudnya sekarang udah pada pinter lah brand buat lu pada gitu loh. Iya, dia tahu lah mana yang terbaik banget gitu. Yang terakhir cuma Poco M5. Oh ya, kalau ngomongin itu mungkin ini kali ya. Perbedaannya nih gini nih. Kalau RAM lebih gede ini misalnya kita ambil C65. Ya. C65. Nah, RAM lebih kecil ini P55 5G. Itu kan RAM-nya lebih kecil cuman lebih powerful. Misalnya kita ngomongin konteks Genshin Impact. Lebih powerful P55 5G. Kenapa? Karena SoC-nya yang mumpuni gitu, bukan soal RAM-nya doang. Kalau ngomong lebih jangka panjang itu balik lagi ke orangnya sama si brandnya. Makanya kadang-kadang ada beberapa brand tuh yang ngejual harganya tuh terlihat overpriced, tapi kalau lu lihat ke belakang-belakangnya jadi jelas gitu. Oh, ternyata dia punya SC di sini nih. Oh, ternyata dia update software terus nih. Makanya mereka punya harga lebih mahal gitu. Karena kan develop itu kata murah, bro. Iya, jadi makanya sebenarnya untuk tahun 2000 sekarang 2024 tuh nggak bisa nentuin handphone kayak RAM gede atau chipset bagus gitu. Iya, beda. Lo lihat faktor lainnya. Handphonenya, after salesnya, harganya gitu loh. Harganya. Jadi seperti itu. Iya, gitu. Yang jelas sih banyak pilihan lah, tinggal lu aja gitu ya. Ini dari yang terakhir nih, dari Diki Ardiontoro gitu. Kenapa HP kayak Intel, Infinix, dan semua Tracer Holding nggak nge-hire orang-orang bikin custom ROM aja biar maintenance? Waduh. OS mereka atau nggak nge-push community biar kayak Xiaomi community yang banyak developer custom ROM-nya? Waduh. Ini kacau juga ya pertanyaannya ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita jawab kali ya. Kenapa nggak nge-hire orang custom ROM? Pertama, orang custom ROM itu sebenarnya ya dia nggak develop ROM-nya gitu, nggak develop OS-nya, nggak. Iya. Dia cuman ya udah ngakalin gitu. Kenapa Xiaomi bisa di custom ROM dan beberapa brand itu ya karena dari Xiaomi-nya nggak buka untuk diganti ROM-nya gitu. Makanya sekarang kan mereka kebijakan yang barunya di HyperOS. Kalau misalnya udah dibuka boot unloader-nya mereka nggak bisa dapat HyperOS gitu. Itu gitu ya. Dan kenapa nggak hire yang misalnya kalau pertanyaannya diganti nih, kenapa nggak hire developer profesional gitu? Masa developer Nusantara OS iya, developer Nusantara OS mau digaji berapa? Iya, gitu. Ini nih, mahal sekali. Iya, ntar handphonenya mahal. Kita udah dengar angka-angkanya sih jadi mengerti gitu kenapa Itel murah, kenapa ini mahal gitu ya. Ya, yang jelas susah lah gitu ya. Jadi memang waktunya Transsion ini grinding dulu lah. Iya, grinding dulu. Iya, grinding dulu, bikin nama yang besar. Jadi kayak saat mereka menjual HP yang mainstream cuman marginnya gede gitu ya, nggak berhasil ya udah baru mereka masuk ke OS gitu. Itu banyak kok, Xiaomi juga gitu. Benar, dulu Mas Xiaomi jelek banget, butut anjir. Asli gitu. Handphone iklan semua, ROM Cina, wah. Tapi kencang chipsetnya ya. Kencang. Iya, makin lama kan mereka ya udah akhirnya kan muncul lah lama-lama kayak sekarang lah, kayak Redmi 13C gitu ya. Itu kan HP yang bakal dimakan semua orang gitu. Ya itu marginnya itu untuk bayar-bayar developer. Yaudah, nggak ada lagi sih pertanyaannya. Iya udah. Mungkin kita aja untuk Pego Teknologi kita minggu kali ini. Sebenarnya masih banyak handphone baru. Kita juga lihat tuh tadi tuh handphone Oppo. Cuman kita save for the best later gitu. Ntar aja lah. Oppo A79.
Iya, Oppo A79 dulu jualan, kasihan tuh nggak ada yang bahas kayaknya. Iya. Kita belum juga megang gitu. Belum. Jadi ya buat kalian silakan komen aja, diskusin semuanya di bawah. Thank you juga udah komen-komen dari minggu kemarin gitu ya, bagus-bagus komennya. Bagus sih. Ya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Discord, yang Facebook juga yang semua yang ada di deskripsi. Sebarkan video ini jika Anda sebal, sebarkan video ini jika Anda senang, Iya. sebarkan video ini jika Anda sebarin aja udah. Itu. Kalau mau beli Poco di bawah, siapa tahu kalau kita Waduh. nongol udah restock gitu ya. Enggak, Lewat X Pro sih aplikasi. gak bakal restock gitu. Susah sih itu. Gue pengen afiliasinya cowok, laku banget itu, coba ngelip gitu, link satu ada berapa ratus piece gitu kan. Iya, coba X Pro tuh kita keluarin linknya cepet. Iya, kita yang jual duluan gitu. Nempel gitu ya. Harusnya kita jadi kaya. Ya udahlah ya, Udahlah, jadi ya. namanya juga kehidupan. Sampai jumpa minggu depan, bye bye.